Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 5, Kisah Para Rasul pasal 5, ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab memberi judul Ananias dan Safira. Ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di saat ini dan yang menjadi perenungan kita di saat ini. Baik, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini atau menjadi perenungan kita di saat ini yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Cara hidup jemaat mula-mula, mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka hidup juga untuk orang lain. Setelah mereka menjual tanah yang mereka miliki, maka hasil yang mereka dapatkan itu mereka bawa kepada rasul-rasul. Dan Ananias dan Safira tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mereka menipu Petrus. Mereka tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penjualan yang mereka dapati. Tetapi Petrus mengetahui hal itu, sehingga Petrus berkata kepada mereka, engkau bukan saja mendustai manusia, tetapi juga mendustai Allah. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lewat kisah Ananias dan Safira, yaitu jangan berdusta. Sebab berdusta itu Tuhan tidak menghendaki, atau Tuhan tidak kehendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya suka berdusta atau menipu. Dan lewat kisah Ananias dan Safira ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Terkadang kita takut berkata jujur karena nanti kita tidak disukai. Atau kita takut berkata yang sebenarnya, kita takut berkata jujur karena takut dimarahi. Misalnya suami takut jujur kepada istri, istri pun juga sebaliknya takut jujur kepada suami, ataupun orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Sehingga akhirnya berdusta dalam segala hal. Bahkan ada yang bilang, berdusta sedikit-sedikit saja tidak apa-apa tuh. Namanya berdusta mau kecil kah besar, tetap itu Tuhan tidak kehendaki. Nah, oleh karena itu lewat kisah Ananias dan Safira ini mengingatkan kepada saudara dan saya, walaupun sekecil apapun kita berdusta kepada sesama kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, kita misalnya anak berdusta kepada orang tua, kepada orang tuanya, tanpa dia sadari bahwa Tuhan juga tahu apa yang dia lakukan atau apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Tuhan tidak menghendaki kita hidup jauh dari kehendak-Nya. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya seperti Ananias dan Safira yang berdusta bukan hanya kepada Petrus tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk jujur dalam segala hal, belajar untuk tidak berdusta.
dan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik itu dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita dituntut untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak Tuhan sukai. Ya seperti tadi saya katakan, terkadang kita takut jujur karena nanti tidak disukai. Kita takut berkata jujur karena nanti dapat marah dan sebagainya. Tetapi marilah, sekali lagi Tuhan tidak menghendaki kita berdusta atau menipu, berbohong. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita dapat bersikap jujur, berkata jujur, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya soal seperti Ananias dan Safira yang menipu tentang berapa jumlah uang yang mereka dapati, tetapi juga bagaimana mereka mau mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah ini juga mengingatkan kepada kita melakukan kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya juga kita memberikan persembahan, perpuluhan, yang ada perpuluhan adalah menjadi bagian Tuhan. Bahkan dalam perpuluhan itu Tuhan tidak meminta banyak, bukan berarti Tuhan miskin. Tetapi kita memberi itu menjadi suatu kehormatan kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki, kita dapati itu berasal daripada Tuhan. Bahkan hanya 1/10 yang kita persembahkan. Tidak 20, tidak 50%. Hanya 1/10. Nah ini mengingatkan saudara dan saya juga. Bagaimana kita mau mempersembahkan apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh daripada Tuhan. Sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Menopang, menunjang pekerjaan, pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi bukan berarti Tuhan miskin, tetapi bagaimana Tuhan juga mengajarkan kita untuk tahu memberi mana yang milik Tuhan, mana yang kita juga dapat berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu sahabat Kelafos yang Tuhan Yesus kasih, lewat kisah Ananias dan Safira ini, Petrus katakan di ayat keempat tadi, apa yang mereka lakukan itu bukan hanya mendustai manusia, tetapi mereka telah mendustai Tuhan. Nah ini mengingatkan kembali saudara dan saya, mari lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perintah, Tuhan inginkan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah itu. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi, situasi yang tidak baik. Memang ini tidaklah mudah. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong dan menyertai umatnya yang benar-benar patuh dan taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu sahabat Kelafos yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita ini. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dan jauhilah segala yang jahat. Sebab iblis datang hanya untuk membinasakan, menghancurkan. Oleh karena itu janganlah beri hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh iblis. Karena dia akan membinasakan kita dan membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Sahabat Kelafos yang Tuhan Yesus kasih, datanglah pada Yesus. Sebab dialah yang mampu memberi kelegaan, keselamatan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang mampu menolong, menyertai, dan memberkati kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Lakukanlah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut pikiran dan kehendak kita. Bapak Ibu sahabat Kelafos yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki memang tidaklah mudah. Tetapi mintalah tuntunan penyertaan daripada Tuhan. Maka pasti kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya, mengasihi musuh. Jangan balas jahat dengan jahat. Secara manusia, itu pasti berat. Tetapi ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, pasti kita akan mampu melakukannya. Itu bukan karena kita, tetapi karena roh Tuhan yang ada pada kita. Oleh karena itu, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita mampu
melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus terus membangun pikiran kita bahwa Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk mengerjakan misi dan kerajaan Allah itu, misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri, tinggal menghitung hari kita akan mengakhiri tahun 2021. Mari kita mengintrospeksi diri. Sudahkah selama setahun ini kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau sampai hari ini kita belum melakukan kehendak Tuhan, bertobatlah. Lakukanlah apa yang Tuhan suruh, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Maka mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian kita. Kehidupan kekal itu akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah sekali lagi mengingatkan kepada kita, hari-hari yang Tuhan beri, jadikanlah hidup ini menjadi berkat bagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi keluarga kita. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan memperoleh kemenangan dari hari-hari ke hari. Kita tidak tahu tahun depan kesulitan kesukarannya seperti apa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka hari-hari hidup ke depan, hari ini, tahun depan, kita ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita berusaha, sekali lagi berusaha, semangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolonglah kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam menghitung hari kami akan mengakhiri tahun yang 2021 ini, dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biar kiranya kasih anugerah pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami, bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, tetapi juga para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, secara khusus kami di Kabupaten Sorong. Kami berdoa bagi Bapak Bupati kami, Bapak Joni Kamuru, bersama Wakil Bupati kami, Bapak Sukaharjono. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin Kabupaten Sorong dengan segala baik. Begitupun juga kami berdoa Tuhan, bagi gereja, para pemimpin gereja kami, baik dari Sinode, Bapak Pendeta Andrikus Mofu, tetapi juga bakal Klasis Malamoy, Bapak Pendeta Leser Sarwom, bahkan semua pemimpin gereja, jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berkati, agar lewat kepemimpinan kami, hikmat senantiasa Tuhan beri, agar kami dapat mampu memimpin dengan tidak kekurangan suatu apapun. Seluruh jemaat, seluruh masyarakat, Tuhan berkati, berikanlah hikmat bagi kami sekalian, agar kami dapat melakukan apa yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di surga, memasuki tahun yang baru nanti, sekali lagi kiranya kami sekalian ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Biarlah channel Klavos Sukacita Tuhan dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati mereka bersama keluarga mereka. Hikmat terus Tuhan tambahkan, agar lewat pemberitaan sukacita ini Tuhan, kabar sukacita lewat Klavos Sukacita ini, nama Tuhan sekali lagi terus dipermuliakan dimanapun kami pergi dan berada. Para kru yang ada, baik yang tua maupun yang muda, Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab, tetapi juga dalam setiap gumul juang mereka. Masa muda mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami di sepanjang hari ini kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.